Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andaniani Stambuk A241818045. Di sini saya akan membahas soal HOTS, materi kalor dan perpindahan kalor. Langsung saja kita ke soal nomor pertama. Sebuah gelas berisi 100 gram air bersuhu 20 derajat Celcius dimasukkan 50 gram es bersuhu minus 2 derajat Celcius. Jika hanya terjadi pertukaran kalor antara air dan es saja, setelah terjadi kesetimbangan akan diperoleh diketahui kalor jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor lebur sama dengan 80 kalori per gram. Optionnya yang pertama, seluruh es mencair dan suhunya di atas 0 derajat Celcius. Option B, seluruh es mencair dan suhunya 0 derajat Celcius. C, tidak seluruh es mencair dan suhunya 0 derajat Celcius. Kemudian option D, suhu seluruh sistem di bawah 0 derajat Celcius. Dan option E, sebagian air membeku dan suhu sistem 0 derajat Celcius. Nah, kita ke pembahasannya. Diketahui pada soal itu massa air 200 gram. Kita bisa lihat diketahui ini ada di soal ya, jadi saya langsung skip saja. Nah, adapun yang ditanyakan, apa yang terjadi setelah terjadi kesetimbangan? Kita dapat menyelesaikan soal ini menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama yaitu dengan menghitung kalor untuk menaikkan suhu es dari minus 2 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Dengan rumus Q sama dengan MC delta T. Kita menggunakan Q1 untuk pembedanya. Nah, kita kasih masuk angkanya. Untuk massa es 50 gram, kalor jenis es itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian perubahan suhu delta T 0 derajat Celcius dikurang minus 2 derajat Celcius. Nah, sehingga Q1 sama dengan 50 kalori. Kemudian langkah kedua, dengan menghitung kalor untuk mencairkan semua es menjadi air. Nah, di sini kita menggunakan rumus kalor lebur. Q2 sama dengan M dikali kalor lebur es sama dengan massa es 50 gram dikali 80 kalori per gram sama dengan 4000 kalori. Nah, sehingga total kalor untuk mencairkan semua es adalah Q1 ditambah Q2 sama dengan 50 ditambah 4000 sama dengan 4050 kalori. Nah, adapun untuk langkah ketiga yaitu dengan menghitung kalor untuk menurunkan suhu semua air dari 20 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Dengan rumus Q3 sama dengan M C delta T, massa dikali kalor jenis air dikali delta T sama dengan 200 gram dikali 1 kalori per gram derajat Celcius dikali perubahan suhunya 0 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius, sehingga diperoleh minus 4000 kalori. Nah, ini minus 4000 kalori itu menunjukkan kalori yang tersedia untuk menyerap es, menyerap kalor pada es. Nah, adapun tanda negatif ini menandakan bahwa kalor ini dilepas. Nah, adapun kita ketahui bahwa kalor total untuk mencairkan semua es ini kan tadi ada 4500 kalori. Namun, kalor yang tersedia itu atau kalor yang dilepaskan air hanya sebanyak 4000 kalori. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalor yang tersedia, nah kalori yang 4000 kalori ini tidak cukup untuk mencairkan semua es menjadi air.
Jadi 4000 kalori ini tidak cukup untuk mencairkan semua es, karena harusnya kalori total untuk mencairkan semua es ini ada 4050 kalori. Nah, sehingga sebagian besar es telah mencair menjadi air, tetapi sebagian kecilnya lagi belum mencair. Nah, air dan sisa es ini berada pada suhu 0 derajat Celcius. Karena syarat keseimbangan itu air dan es itu suhunya 0 derajat Celcius. Sehingga jawaban yang paling benar adalah bagian C. Tidak seluruh es mencair dan suhunya 0 derajat Celcius. Oke, sudah dipahami? Nah, kita lanjut di soal nomor 2. Sebuah loyang berisi 1 kilo es bersuhu 0 derajat Celcius. Kemudian dicampur dengan setengah kilo air pada suhu yang sama, yaitu suhu 0 derajat Celcius. Maka yang terjadi, option A, sebagian air membeku, B, sebagian es mencair, C, semua es mencair, D, semua air membeku, dan E, jumlah massa es dalam air tetap. Kita masuk di pembahasan soal. Nah, pada suhu 0 derajat Celcius, es mengalami perubahan wujud padat menjadi cair. Nah, ini agar wujud es ini dapat berubah, maka harus ada kalor yang diserap oleh es. Jadi kalor air ini harus diserap oleh es agar es ini dapat melebur atau dapat mencair. 1 kilo es ini dicampur dengan setengah kilo air, sehingga es seharusnya menyerap kalor dari air. Ya, itu memang syarat terjadinya perubahan kalor, adanya serap terima kalor dari es dan air. Tetapi dari soal kita ketahui bahwa suhu air juga sama, yaitu 0 derajat Celcius, sehingga tidak ada terjadi perubahan kalor. Dan artinya kalor ini tidak dapat diserap es, sehingga jumlah massa es ini tetap, jumlah massa es dalam air ini tetap. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E. Selanjutnya soal nomor 3. Balok es bermassa 70 gram bersuhu 0 derajat Celcius dicelupkan pada 400 gram air bersuhu 20 derajat Celcius yang diletakkan dalam wadah khusus yang tidak menyerap kalor. Tentukanlah suhu akhir campuran. Jika kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius dan kalor lebur es 80 kalori per gram. Option A 5,10 derajat Celcius, B 8,10 derajat Celcius, C 11,15 derajat Celcius, D 14,20 derajat Celcius, dan E 17,20 derajat Celcius. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Nah, diketahui pada soal bahwa massa es ini 70 gram, suhu es 0 derajat Celcius, massa air 400 gram, suhu air 20 derajat Celcius, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es 80 kalori per gram. Yang ditanya itu suhu akhir campuran. Nah, kita dapat menyelesaikan soal ini dengan beberapa langkah. Yang pertama, kita prediksi terlebih dahulu keadaan akhirnya dengan cara menghitung kalor untuk menurunkan suhu air dari 20 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius dengan rumus Q lepas sama dengan M air dikali kalor jenis air dikali delta T. Nah, kita masukkan angkanya. Massa air 400 dikali kalor jenis air 1 dikali delta T perubahan suhu pada air, yaitu 0 dikurang 20, sehingga diperoleh minus 8000 kalori. Nah, tanda minus di sini menyatakan bahwa kalor ini dilepas atau kalor ini digunakan untuk
meleburkan es. Nah, adapun yang kedua yaitu dengan menghitung kalor untuk meleburkan semua es. Dengan rumus kalor lebur sama dengan massa es dikali kalor lebur es. 70 dikali 80 sama dengan 5600 kalori. Kalori yang digunakan untuk meleburkan semua es hanya 5600 kalori. Sedangkan jumlah kalori yang tersedia tadi kita ketahui bahwa 8000 kalori. Jadi dapat disimpulkan bahwa suhu air campuran ini berada di atas 0 derajat Celcius karena kalori yang tersedia ini lebih banyak daripada jumlah kalori yang diperlukan untuk meleburkan es. Nah, adapun untuk langkah kedua tadi, kan langkah pertama kita memprediksi keadaan akhir. Nah, sedangkan untuk langkah kedua yaitu kita betul-betul menghitung suhu akhir campuran atau TA dengan cara kalor yang dilepas oleh air sama dengan kalor untuk meleburkan semua es ditambah kalor untuk menaikkan suhu air es. Nah, kita masukkan rumusnya. Massa air dikali kalor jenis air dikali perubahan suhu sama dengan massa es dikali kalor lebur es ditambah massa es dikali kalor jenis air dikali perubahan suhunya. Nah, kita masukkan angka 400 dikali 1 dikali perubahan suhu tadi itu 20 dikurang T karena suhu air kan mula-mula 20 derajat Celcius kan. Kemudian untuk kalor lebur es kita masukkan juga angkanya. Massa es ini 70, kalor lebur es ini 80 ditambah kalor untuk menaikkan suhu air es. Massa es diketahui 70, kalor jenis air 1, perubahan suhunya T dikurang 0. 0 merupakan suhu akhir. Nah, kita sudah menemukan bahwa 400 dikali 20 dikurang T 70 dikali 80 ditambah 70 dikali T dikurang 0, sehingga kita kalikan 400 dikali 20 8000, 400 dikali T dikali minus T sama dengan minus 400 T. Begitupun dengan ini 70 dikali 80 5600 ditambah 70 dikali T 70 T dikurang 70 dikali minus 0 sama dengan 0. Jadi kita pindahkan posisinya agar sejenis. 8000 dikurang 5600 sama dengan 70 T ditambah minus 400 nya pindah jadi berubah tanda ditambah 400 T. Nah, kita geser ke sini, hasil pengurangannya yaitu 2400 sama dengan 470 T. T sama dengan 2400 dibagi 470, T sama dengan 5,10 derajat Celcius. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian A. Lanjut di soal nomor 4. Perhatikan grafik pemanasan 2 kilo es berikut ini. Kita perhatikan grafik yang terjadi yaitu P, Q, R, dan S. Suhunya minus 5, 0, dan 10. Di soal diketahui bahwa jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari QRS adalah QRS. Jadi proses ini akan kita cari jumlah kalornya.
coefisiennya yaitu bagian A 676.200 Joule, bagian B 576.000 Joule, bagian C 476.200 Joule, D 376.000 Joule, E 266.000 Joule. Kita langsung ke pembahasannya. Diketahui di soal bahwa massa S 2 kg, kalor jenis S 2100, kalor jenis air 4200, kalor lebur S 336.000 Joule per kilogram derajat Celcius. Suhu pada proses QR diketahui di grafik sama dengan 0 derajat Celcius. Suhu pada RS sama dengan 10 derajat Celcius, sehingga delta T ini sama dengan suhu RS dikurang suhu QR sama dengan 10 derajat Celcius. Yang ditanya itu suhu kalor pada proses QRS. Penyelesaian. Langkah pertama, dengan cara menghitung kalor pada QR atau proses peleburan es dengan rumus QR kalor lebur kalor pada proses QR sama dengan M dikali L. Massa 2 dikali kalor leburnya tadi 336.000, sehingga kalor pada proses QR ini 672.000 Joule. Langkah kedua yaitu dengan menghitung kalor pada proses QS atau proses menaikkan suhu es dari 0 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius dengan rumus MC delta T, massa S dikali kalor jenis S dikali perubahan suhunya delta T. Tadi diketahui 10, sehingga kalor pada proses QRS sama dengan 42.000 Joule. Langkah ketiga yaitu dengan menghitung kalor pada QR dan S, yaitu dengan cara menambahkan kalor pada proses QR ditambahkan kalor pada proses RS sama dengan 672.000 ditambah 42.000 sama dengan 676.200 Joule. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Nomor 5. Dua batang P dan Q disambung dengan suhu ujung-ujungnya berbeda. Kita lihat pada gambar. Anggap ini P dan ini Q. Ini pada titik-titik A, C, dan B. Pada titik A ini 110 derajat Celcius dan pada titik B 40 derajat Celcius. Apabila koefisien konduktivitas logam P setengah kali koefisien konduktivitas logam Q serta AC sama dengan 2 kali CB. Jadi panjangnya AC ini sama dengan 2 kali dari panjang CB. Maka suhu di C adalah suhu di C. Jadi yang kita cari yaitu TC dalam satuan derajat Celcius. Opsi A 80, B 70, C 54, D 40, E 35. Pembahasan. Diketahui pada soal bahwa koefisien konduktivitas termal P sama dengan 1/2 kaki. Kemudian LP panjang P sama dengan 2 kali LQ. Delta P sama dengan 110 derajat Celcius dikurang TC. Delta TQ sama dengan TC dikurang 40 Celcius. Mengapa seperti ini? Suhunya karena suhu pada bagian
logam P itu lebih tinggi, sedangkan pada suhu bagian logam Q itu rendah. Jadi suhu C itu diperkirakan ada di tengah-tengah, seperti pada gambar di soal. Ini kan, nih yang dicari suhu TC. Kita lanjut. Yang ditanya itu tadi sudah jelas TC. Sekarang kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya yaitu dengan rumus KP sama dengan A dikali delta TP per LP sama dengan kaki dikali A dikali delta TQ dibagi LQ. Kita masukkan angkanya. KP diketahui bahwa 1/2 kaki. Nah, ini kita langsung ganti. A sama, jadi kita langsung bisa coret. Langsung kita bisa hilangkan. Delta TP kita masukkan ke sini. 110 derajat Celcius dikurang TC. Kemudian LP kita ketahui juga bahwa 2 kali dari LQ sama. Nah, sudah jelas kan? Jadi kita lanjut di sisi sebelah kanan di bagian kaki. Kaki ini tetap kaki, kemudian delta TQ, masukkan angkanya. TC sama dengan 4, TC dikurang 40 derajat Celcius per LQ. Sekarang kita coret yang sama, yaitu kaki, dan di sini kaki kita coret sehingga 110 derajat Celcius dikurang TC. Nah, sekarang kita pindahkan 1/2 ini ke ruas kanan. Jadi 2 dikali 2 LQ. Ini 2 LQ didapat dari penyebut LQ ini. Kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya bisa 2 LQ dikali tetap TC dikurang 40 derajat Celcius per LQ. Nah, bagian bawahnya 110 derajat Celcius dikurang TC sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. LQ nya kita coret dalam kurung TC dikurang 160 derajat Celcius. Kita tetap kasih turun 110 derajat Celcius dikurang TC sama dengan 4 dikali TC. 4 TC dikurang 4 dikali 100, 4 dikali di sini 40, jadi 4 dikali 40 sama dengan 160 derajat Celcius. Lalu kita pindahkan ruasnya. 110 derajat Celcius ditambah 160 derajat Celcius sama dengan 4 TC ditambah TC sama dengan 270 derajat Celcius sama dengan 5 TC. TC sama dengan 270 dibagi 5 sama dengan 54 derajat Celcius. Jadi jawaban yang benar adalah C. Bagaimana, sudah dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Demikianlah video pembahasan soal HOTS, materi kalor dan perpindahan kalor yang saya bawakan. Semoga yang melihat video ini dapat memahami. Adapun jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf, karena sejatinya manusia itu tidak ada yang sempurna. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.